Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Dalimunte, NPM 2013-003. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Yang pertama, perkembangan sistem periodik. Yang pertama yaitu hukum triade de Brenner. J.W. de Brenner pada tahun 1817 mengelompokkan unsur yang mempunyai sifat sama. Tiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triade. De Brenner mencoba mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai sifat sama berdasarkan kenaikan massa atomnya. Yang kedua, hukum Octave Newlands. Pada tahun 1867, J.W. Newlands mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom-atomnya. Dari pengelompokan yang terdapat pada tabelnya, yaitu unsur yang ke-8 memiliki kesamaan atau sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Kemudian yaitu susunan berkala Mendeleev dan Meyer. Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 di Rusia mengemukakan hubungan antara massa unsur dengan sifat unsur. Dalam mempelajari keperiodikan unsur-unsur, Mendeleev selain menggunakan sifat fisika juga menggunakan sifat kimia. Pada penelitiannya seperti Newland, Mendeleev juga menyusun unsur menurut kenaikan massa atom relatifnya, dan dia menemukan adanya perubahan sifat secara periodik. Kelebihan pada tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari 8 jalur vertikal atau golongan dan 7 deret horizontal atau periode. Yang kedua yaitu ada tempat yang kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan dan diberi nama eka boron, eka aluminium, dan eka silikon. Ramalan tersebut terbukti dengan ditemukannya skandium tahun 1879, gallium 1875, dan germanium 1886. Yang ketiga yaitu dapat menempatkan unsur He, He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn dalam golongan tersendiri setelah golongan gas mulai ditemukan. Selain keunggulannya, tabel periodik unsur Mendeleev juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, ada beberapa unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatifnya. Misalnya Te atau 128 ditempatkan sebelum I 127. Yang kedua yaitu triade besi, triade platina ringan, dan triade platina dimasukkan ke dalam golongan 8. Di antara unsur golongan ini, hanya Ru dan Os yang mempunyai valensi 8. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, periodik unsur modern. Tabel periodik unsur yang digunakan sekarang yaitu tabel periodik unsur modern. Setelah periodik unsur Mendeleev pada tahun 1919, Henry Moseley menemukan nomor atom dan menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara nomor atom dengan sifat-sifat unsur. Maka tabel periodik Mendeleev perlu penyempurnaan pada tabel periodik unsur modern. Unsur disusun dalam golongan dan periode. Ada 2 sistem yang digunakan pada penomoran golongan, yaitu sistem Amerika dan sistem IUPAC atau International Union for and Applied Chemistry. Sistem Amerika menggunakan angka Romawi 1 sampai 8, masing-masing terdiri dari golongan A dan golongan B. Sistem IUPAC menggunakan angka Arab 1 sampai dengan 18. Oleh karena sistem penomoran golongan IUPAC belum memasyarakat di kalangan ahli kimia, maka penggolongan sistem Amerika lebih banyak digunakan. Begitu juga di Indonesia. Yang kedua yaitu sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur dan pada sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke atas cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke atas kulit elektron semakin kecil. Dalam suatu periode, semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan jumlah proton dan jumlah elektron semakin banyak, sedangkan jumlah kulit terluar yang terisi elektron tetap sama, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Yang kedua itu energi ionisasi.
Untuk mengetahui sukar mudahnya suatu atom melepaskan elektron dapat ditentukan dengan harga energi ionisasinya. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom dalam keadaan gas. Energi ionisasi dinyatakan dalam Kj mol min 1 atau kurang 1. Jika energi ionisasi kecil, maka atom mudah melepaskan elektron. Sebaliknya, jika energi ionisasi besar, maka atom sukar melepaskan elektron. Yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Unsur-unsur yang segolong yaitu keelektronegatifan makin ke bawah makin kecil karena gaya tarik menarik inti atom makin lemah. Unsur-unsur yang seperiode yaitu keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A atau unsur-unsur halogen. Harga terbesar terdapat pada fluor yakni 4,0 dan harga terkecil terdapat pada francium yakni 0,7. Harga keelektronegatifan penting untuk menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa. Yang keempat yaitu sifat logam. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik antara lain mengkilap, menghantarkan gas, panas, dan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat ditentangkan menjadi kaut atau kabel panjang. Sifat-sifat logam yang tersebut di atas yang membedakan dengan unsur-unsur bukan logam. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin ke kanan makin berkurang. Batas unsur logam yang terletak di sebelah kiri dengan batas unsur bukan logam di sebelah kanan pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal. Yang kelima yaitu kereaktifan. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif, makin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena makin sukar menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektronnya. Jadi unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 7A. Yang keenam yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila suatu atom menerima elektron. Jika ion negatif yang terbentuk bersifat stabil, maka proses penyerapan elektron itu disertai dengan pelepasan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Akan tetapi, jika ion negatif yang terbentuk tidak stabil, maka proses penyerapan akan membutuhkan energi dan afinitas elektron yang dinyatakan dengan tanda positif. Jadi, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Kemudian selanjutnya yaitu golongan unsur dalam sistem periodik. Yang pertama periode. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. Yang kedua yaitu golongan. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut golongan. Penempatan unsur dalam golongan berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 18 kolom vertikal. Ada 2 cara penamaan golongan, yaitu yang pertama sistem 8 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama dan golongan tambahan. Yang kedua itu sistem 18 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18 dimulai dari kolom paling kiri, unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai 12. Beberapa golongan unsur dalam sistem periodik mempunyai nama khusus, yaitu golongan 1A disebut dengan logam alkali atau kecuali hidrogen. Yang kedua golongan 2A yaitu logam alkali, tanah. Yang ketiga yaitu golongan 7A disebut dengan halogen, dan golongan 8A biasa disebut dengan gas mulia. Unsur transisi dan transisi dalam. Unsur transisi. Unsur yang terletak pada golongan B disebut dengan unsur transisi atau unsur peralihan. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A. Yang kedua unsur transisi dalam. 2 baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik unsur disebut dengan unsur transisi dalam, yaitu yang terdiri dari lantanida dan aktinida.
Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan konfigurasi elektronnya disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana hubungannya, yaitu nomor periode sama dengan jumlah kulit. Yang kedua, nomor golongannya sama dengan elektron valensi. Berdasarkan hubungan yang di atas, maka letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan periode dan golongan suatu unsur. Cara untuk menentukan periode dan golongan suatu unsur dapat dilakukan dengan melihat unsur tersebut berada pada blok berapa. Berikut ini yaitu cara menentukan periode dan golongan untuk setiap blok. Blok S terdiri dari golongan 1A dan 2A disebut golongan utama. Dalam konfigurasi elektron, elektron terakhir menempati subkulit S. Penentuan golongan ini ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit S terakhir. Blok P yaitu terdiri dari golongan 3A sampai dengan 8A disebut juga dengan golongan utama. Dalam konfigurasi elektronnya, elektron terakhir menempati subkulit P. Penentuan golongan ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit P terakhir ditambah subkulit S terdekat. Kemudian yaitu blok D terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B disebut dengan golongan transisi. Dalam konfigurasi elektronnya, elektron terakhir menempati subkulit D. Penentuan golongan ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit D terakhir ditambah dengan subkulit S terdekat. Selanjutnya blok P yaitu terdiri dari golongan 3B periode 6 atau lantanidah dan golongan 3B periode 7 atau aktinidah disebut dengan golongan transisi dalam. Dalam konfigurasi elektron, elektron terakhir menempati subkulit F, pasti golongan 3B. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soalnya. Tadi sudah kita bahas yaitu penentuan golongan jika dia berakhir di ada yang berakhir penentuan golongannya ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit terakhirnya. Di sini kita mendapatkan subkulit S terakhir. Maka jumlah elektron pada subkulit S terakhir yaitu sama dengan 2. Berarti CA termasuk dari golongan 2A. Termasuk dalam golongan 2A. Kemudian untuk menentukan periodenya ditentukan dengan harga N terbesar yaitu 4. Maka yaitu harga N terbesar sama dengan 4. Maka CA termasuk periode 4. Sudah terjawab, yaitu 20 CA berada di golongan 2A dan periode 4. Untuk soal kedua yaitu sama juga dengan yang pertama, tapi yang pertama tadi kan di blok S yang kita contohkan. Yang ini kita beralih ke blok P, yaitu tentukan letak unsur dengan susunan elektron 7N. Pertama-tama kita konfigurasikan dulu seperti yang tadi. P3 ya, yaitu dengan 1S2, 2S2, 2P3. Kemudian jumlah yang kita dapat, jumlah elektron pada
subkulit P. Jumlah elektron pada yang terakhir yaitu kan subkulit P. Di dalam peraturan dari blok P, penentuan golongan itu berakhiran penentuan golongan itu ditentukan yaitu elektron yang menempati subkulit P terakhir ditambah dengan subkulit S terdekat. Berarti ini ditambah ini. Subkulit P terakhir ditambah subkulit S terakhir. Yaitu sama dengan 3 tambah 2. Maka N termasuk golongan 5A. Kenapa 5A? Karena blok P itu terdiri dari golongan 3A sampai dengan 8A. Makanya tergolong dari 5A. Untuk periodenya yaitu seperti tadi, harga N terbesar dari elektron yang kita konfigurasikan. Maka harga N terakhir harga N terbesar ya. Terbesar yang kita dapat yaitu 2. Maka 7N berada di periode 2. Terjawab sudah, yaitu 7N berada di golongan 5A dan 2A dan periode 2. Baiklah, soal yang terakhir juga kita menentukan golongan dan periodenya dari 25M. Pertama tadi kita konfigurasikan dulu, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D5 pas 25. Kemudian sama juga jumlah kita dapat pada konfigurasi kali ini subkulitnya berakhiran di D. Yang ini. Maka jumlah subkulit D di dalam blok D yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang sudah kita bahas tadi, yaitu penentuan golongannya itu ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit D terakhir dan ditambah dengan subkulit S terdekat, yaitu berarti ini. Yang ini. Jadi ini. Jadi elektronnya yaitu pada subkulit D ditambah S sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka M termasuk ke dalam golongan 7B. Kenapa B? Karena pada blok D itu kalau sudah berakhiran di D terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B. Untuk periodenya yaitu N terbesarnya yaitu pada 4. Maka M termasuk ke dalam periode 4. Sudah terjawab, yaitu maka M termasuk pada golongan 7B
periode 4. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan segala saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.